selanjutnya tentang besaran-besaran pada gelombang. Sebenarnya ada beberapa besaran yang berkaitan juga dengan getaran, yaitu yang pertama adalah frekuensi dan yang kedua adalah periode. Frekuensi adalah simbolnya F, di sini F. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa frekuensi itu adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Maka frekuensi ini rumusnya adalah N dibagi dengan T, di mana satuannya adalah Hertz ya. Yang kedua adalah periode. Periode ini simbolnya adalah T besar, di mana pengertiannya adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Oleh karena itu periode rumusnya adalah T itu adalah waktu dibagi dengan N, yaitu banyaknya getaran. Berarti periode ini satuannya adalah S, yaitu sekon ya. Nah, selanjutnya besaran yang ketiga, Ibu tulis di sini ya, yaitu amplitudo atau lambangnya adalah A. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, amplitudo itu adalah simpangan maksimum atau jarak terjauh yang dapat dijangkau oleh gelombang. Nah, kemudian besaran yang keempat nih, ada yang namanya panjang gelombang. Simbolnya seperti ini. Nah, ini adalah panjang gelombang. Panjang gelombang ini simbolnya dibacanya lambda ya, bacanya adalah lambda. Oke. Nah, panjang gelombang ini tergantung gelombangnya. Nah, biasanya sih kalau di soal-soal itu menggunakan gelombang transversal. Tapi di sini Ibu akan jelaskan panjang gelombang pada gelombang transversal dan panjang gelombang pada gelombang longitudinal ya. Panjang gelombang pada gelombang transversal itu ada beberapa pengertiannya, yaitu yang pertama adalah jarak satu bukit dan satu lembah. Yang kedua adalah jarak dua bukit yang paling dekat atau yang saling berdekatan. Yang ketiga adalah jarak dua lembah yang saling berdekatan. Nah, maksudnya gimana? Kalau kalian pahamin, gelombang transversal itu kan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini yang namanya bukit yang atas, dan yang bawah itu namanya lembah. Nah, jarak satu bukit satu lembah ini satu bukit, dan yang ini adalah satu lembah. Berarti dia adalah satu panjang gelombang ya. Nah, kemudian jarak dua bukit terdekat. Nah, ini adalah puncak bukitnya, dan ini adalah bukit setelahnya yang paling dekat. Berarti dari sini sampai ke sini itu adalah satu panjang gelombang, yaitu jarak dua bukit yang saling berdekatan. Dan yang ketiga adalah jarak dua lembah yang saling berdekatan. Nah, lembah itu kan yang di bawah. Di sini adalah bagian lembahnya. Nah, jarak dua lembah yang paling dekat itu disebut dengan satu panjang gelombang. Jadi itu adalah pengertian dari panjang gelombang pada gelombang transversal. Jadi satu bukit satu lembah satu panjang gelombang, dua bukit berdekatan adalah satu panjang gelombang, dan dua lembah yang berdekatan juga satu panjang gelombang. Itu pada gelombang transversal. Nah, yang kedua ada gelombang longitudinal. Panjang gelombang pada gelombang longitudinal itu adalah pengertiannya juga ada tiga. Yang pertama, jarak satu rapatan dan satu regangan. Yang kedua adalah jarak dua rapatan terdekat, dan yang ketiga adalah jarak dua regangan terdekat. Nah, tadi perbedaannya kalau pada video sebelumnya, gelombang transversal itu arah rambat dan arah getarnya tegak lurus. Gelombang longitudinal arah rambat dan arah getarnya sejajar. Itu perbedaannya. Ternyata ada perbedaannya lagi, yaitu kalau di gelombang transversal itu dia terdiri dari apa? Terdiri dari bukit dan lembah ya. Tapi kalau di gelombang longitudinal dia terdiri dari apa? Terdiri dari rapatan dan regangan. Jadi bedanya di situ. Selain arah rambat dan arah getarnya, bedanya adalah bukit lembah dan rapatan juga regangan ya.
Kalau di gelombang longitudinal, contohnya itu pada gelombang selingki ini. Misalnya kalau ibu gambarin bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, ini adalah yang namanya rapatan dan yang ini adalah regangan. Berarti di sini ada rapatan, regangan, rapatan, regangan. Nah, satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal adalah jarak satu rapatan dan satu regangan. Ini adalah satu rapatan dan ini adalah satu regangan. Berarti dari sini sampai ke sini adalah satu panjang gelombang. Nah, kalau yang pengertian kedua, jarak dua rapatan terdekat, itu kita ambilnya di tengah, sama seperti pada gelombang transversal. Berarti di sini. Nah, di sini adalah tengah-tengah dari rapatan. Nah, rapatan terdekatnya ada di mana? Di sini. Ini adalah rapatan. Nah, ambil tengahnya juga. Nah, ya. Ini adalah satu panjang gelombang juga, yaitu jarak dua rapatan terdekat. Nah, kalau pengertian yang ketiga yaitu jarak dua regangan terdekat, berarti kita ambil regangan yang tengah-tengahnya. Nah, ini adalah tengah-tengah dari regangan. Terus regangan terdekatnya mana lagi? Yang ini. Nah, maka di sini tengah-tengahnya. Nah, ini dari sini sampai ke sini juga satu panjang gelombang ya, karena dia jarak dua rapatan yang paling dekat gitu ya. Jadi intinya di gelombang transversal itu ada bukit dan lembah, kalau di longitudinal ada rapatan dan regangan. Oke. Satu bukit, satu lembah, satu rapatan, satu regangan, itu adalah satu panjang gelombang. Jarak dua bukit terdekat, jarak dua rapatan terdekat juga satu panjang gelombang. Jarak dua lembah terdekat dan jarak dua regangan terdekat juga satu panjang gelombang ya. Kalau ada yang belum paham akan Ibu jelaskan di video selanjutnya, oke?